Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma nas'aluka zillak yawma la zilla illa zilluk, innaka antal azizul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita seluruhnya berada di atas keimanan, yang dimana keimanan sama-sama kita yakini bahwa dia adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang mengalahkan dunia dan seisinya, mengalahkan seluruh jabatan dan seluruh aksesorisnya. Dan alhamdulillah, kita semua dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk di atas keislaman dan melakukan amalan-amalan Islam. Alhamdulillah, kita dipilih bersyahadat kepada Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, kita dimudahkan untuk melakukan salat. Kita telah melewati berpuasa di bulan Ramadan, dan kita juga dimudahkan, dibayarkan oleh orang tua kita melakukan zakat. Yang semoga Allah juga memilih kita, tidak mewafatkan kita kecuali kita seluruhnya telah dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di hari ini kita di hari yang termulia, yaitu di hari Jumat. Di musim ini kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di musim yang panas, yang dimana dengan panas banyak manusia berkeluh kesah. Entah berkeluh kesah karena panas yang mengakibatkan gatal-gatal badannya. Ada di antara manusia yang berkeluh kesah panas sehingga kurang hasil panennya. Ada di antara manusia yang berkeluh kesah disebabkan panas sehingga kurang yang mengalir dari perairan, dari air yang ia harapkan teralirkan dengan baik, supaya menghasilkan pada kebun-kebunnya hasil panen yang bagus. Namun sekali lagi di musim panas ini, kenapa Allah takdirkan ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada orang yang digembirakan oleh Allah, dan ada pula orang yang disengsarakan. Ada orang yang beriman, ada orang yang kafir, ada orang yang taat, ada orang yang fajir, ada orang kaya, ada orang miskin, ada hitam, ada putih, ada gagah, ada jelek, ada tinggi, ada pendek, ada gemuk, ada kurus. Seluruhnya berpasangan sesuai dengan pasangan yang Allah harapkan, yang Allah inginkan. Di sini menunjukkan bahwa Allah menginginkan dan menciptakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan kehendak Allah. Namun kita di kali ini, di sore hari ini, kita akan mengambil pelajaran bertadabbur dengan adanya musim panas. Di hari ini kita akan merasakan musim panas yang panjang. Dan musim akan terjadi musim akhirnya kemarau. Kemarau ini mengingatkan kepada kita sejarah Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak lebih besar, lebih unggul dibanding musim kemarau yang akan kita hadapi. Musim kemarau di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan sungai Nil, sungai yang terbesar di dunia, menjadi kering. Bayangkan kalau 7 tahun tidak pernah turun hujan. Bayangkan tidak ada tanaman yang ditanam kecuali mati, atau menghasilkan tapi lebih banyak yang kita tanam daripada yang kita hasilkan. Inti dari pelajaran kenapa Allah berikan kepada kita musim panas, agar kita mengenang kembali
mengulas kembali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kita merasakan panas yang dimana jarak matahari berjuta-juta mil. Nanti di kemudian hari yang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yazilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Akan ada hari kiamat, nanti seseorang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari tersebut dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan matahari didekatkan tinggal jaraknya 1 mil. Bayangkan kalau 1 mil, sekarang matahari berjuta-juta mil. Ya, sekarang matahari berapa? Berjuta-juta mil. Sekarang saya tanya, panas atau tidak? Panas. Panas. Bagaimana kalau tidak ada pohon? Lebih panas atau tidak? Lebih panas. Di hari itu nanti tidak ada lagi pepohonan. Ya, kita tidak memakai pakaian, tidak memakai payung, tidak memakai topi, tidak memakai pakaian, bahkan pakaian dalam pun kita tidak memakai. Tidak ada lagi kipas, tidak ada seng yang menaungi kita dari panasnya matahari. Kemudian matahari didekatkan jutaan kali lipat lebih dekatnya dibandingkan di hari ini yang kita rasakan panas. Bayangkan, ya, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu orang yang ada yang berkeringat-keringatnya sampai mata kakinya. Kalau sekarang kita berkeringat paling membasahi badan-badan kita, membasahi kasur-kasur kita, membasahi sarung-sarung kita. Tapi di hari kiamat saking banyaknya keringat kita sampai mata kaki kita. Dan ada juga bahkan sampai lututnya itu keringatnya. Ada juga yang sampai pinggangnya, ada sampai pusarnya, ada sampai pundaknya, ada sampai matanya. Bahkan kata Nabi ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya, sesuai dengan kadar amalannya. Tapi pada saat itu ada orang yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dia diberikan naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, kalau kita di tengah panas matahari, di tengah padang pasir, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, ya, dan tidak ada pepohonan. Bagaimana itu panasnya? Matahari dekat berjuta mil dari dekatnya sekarang kita di dunia. Tapi pada saat itu ada orang yang dinaungi seperti awan yang berada di atasnya. Siapa mereka? Satu, orang yang menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Siapa yang menghafal surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, maka dua surat ini menjadi seperti awan yang menaunginya di tengah panasnya matahari. Bayangkan. Jadi kalau mau seperti kiraja, ada yang menaungi di atasnya di tengahnya panas matahari, menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini yang kita kejar. Setiap kita pasti akan mendapatkan itu hari. Hari kiamat tidak perlu lagi ya kita saling memperdebatkannya. Pasti kita akan menemuinya. Tapi bagaimana kita menghadapi hari kiamat? Bagaimana keadaan kita di hari kiamat, itu yang perlu kita persiapkan. Ya, salah satu yang mesti kita persiapkan sebelum ajal menjemput adalah kita menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat dia bisa menjadi awan bagi kita di tengah panasnya matahari. Ya. Kedua, yang kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, begitu pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imam al-adil. Imam yang adil. Di kita ini sekarang ya, kita berada di penghujung tahun. Akan terjadi pergantian pemimpin, pergantian presiden, yang semoga pergantian presiden ini
kita mendapatkan imam yang adil. Amin ya rabbal alamin. Kemudian imam yang adil ini walaupun ditafsirkan oleh para syurahul hadis yang menjelaskan hadis adalah pemimpin yang besar seperti presiden. Tapi sebagian ulama memberikan juga ulasan, penjelasan bahwa segala pemimpin mendapatkan hal tersebut. Termasuk suami kalau adil kepada istri-istri, anak-anaknya akan masuk di sini. Termasuk kiai kepada santri-santri dan para pembinanya. Termasuk pembina kepada para santri-santrinya. Adil. Tidak boleh ada kecemburuan sosial. Tidak boleh ada yang lebih satu dia berikan fasilitas yang satu tidak. Harus semuanya diadili. Itu termasuk orang yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini titik pembahasan kita. Yang semoga kalian termasuk di dalamnya. Yang kata Nabi, orang yang kedua yang diberikan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa syabun nas'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda. Kita ini semua muda. Ya, siapa yang umurnya sudah 15 tahun? Coba angkat tangan, 15 tahun. Tidak ada yang 15 tahun, Pak Is? 16. Lewat itu berarti. Fauzan? Berapa umur tak? 13. Novan? 13. 14. 14 masuk 15 kalau tanggal hitungan Hijriah. Berarti kita sudah masuk makin pemuda. Ya, sebagian. Abdullah, Faiz, ya. Ikram. Ya, sudah masuk pemuda. Kalau ini yang Nasrul berapa umurnya? Tahun ke berapa kita lahir? 2009. Sekarang 2023. Jadi berapa nih? 14. Ya, 14. Masuk juga 15. Jadi masuk lagi anak muda. Salah satu kalau mau diberikan naungan. Ya. Yang di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wasyabun, seorang pemuda. Nasya'a fi ibadati rabbih. Dia tumbuh senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Jadi, di masa muda ini harus kita sibukkan diri kita dengan beribadah. Sudah melakukan sholat, kita zikir-zikir setelah sholat. Sudah zikir-zikir setelah sholat, kita ibadah lagi ibadah sunnah. Sudah ibadah sunnah, kita menjalankan lagi ibadah belajar. Semuanya harus kehidupan kita dari bangun tidur hingga tidur kembali di atas ibadah. Dan ini adalah ciri kesuksesan dunia alam barzah di akhirat. Dan kesuksesan kita di akhirat adalah ketika diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Dan seorang lelaki, semuanya kita ini lelaki. Ya. Tapi kata para ulama, masuk di dalamnya juga perempuan. Jadi ini berbicara tentang sifat sama tadi, perempuan yang dewasa yang senantiasa beribadah kepada Allah, masuk di dalamnya yang diberikan naungan. Yang kedua, yang ketiga ini adalah seorang lelaki atau wanita yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi kita misalnya rindu mau ke masjid, belum azan mau makin ke masjid. Apa dibikin di masjid? Mau ke masjid dulu mengaji deh. Namanya azan. Itu ciri-ciri. Kalau kita mencintai rumah Allah, mencintai sesuatu karena Allah, maka Allah juga akan mencintai kita. Dan kalau Allah yang mencintai seorang hamba, maka salah satu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan disiksa di tengah panasnya terik matahari. Orang kepanasan, kita diberikan naungan. Orang kehausan, kita diberikan minuman. Karena nanti di hari kiamat, bayangkan, kita dalam keadaan telanjang, di bawah 1 mil matahari, tidak dalam berpakaian, tidak beralas kaki, kita akan berdiri di situ 50.000 tahun, menunggu sampai Allah muncul kemudian mengadili kita. Siapa yang zalim akan
dicarikan siapa yang dia zalimi, kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari disitulah hari yang banyak manusia ketakutan. Sampai-sampai bayangkan, manusia saja dalam keadaan telanjang. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala yanzuru ba'duhum ba'da?" Wahai Rasulullah, tidakkah mereka saling melihat antara satu yang lain dengan yang lainnya? Ini telanjang ini. Masa yang satu tidak lihat yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu minhum." Pada saat itu perkara lebih besar daripada hal tersebut. Jadi tidak ada yang mau memperhatikan satu yang lain dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka semuanya takut akan ditanyai segala amalannya ketika di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adikku sekalian, santriwan maupun santriwati, ya, ada 7 sifat yang mesti kita bersifat di dalamnya. Walaupun kita memilikinya minimal 1 di antara sifat ini. Yang pertama adalah seorang imam yang adil. Bagus kalau kita seorang wanita, kita menjadi imam di antara anak-anak kita. Kalau kita seorang pengajar, menjadi imam di tengah santri-santri kita. Harus kita berlaku adil. Yang kedua, seorang pemuda atau pemudi, ya, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, yaitu seorang lelaki atau wanita yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi." Yaitu 2 orang laki-laki atau 2 orang wanita yang saling mencintai karena Allah, saling ketemu karena Allah, dan saling berpisah karena Allah. Misalnya, ya, kita nanti pulang, kita berpisah karena Allah, ya, karena Allah takdirkan kita pulang, harus ketemu orang tuanya, kita berpisah. Ketika kita berpisah, muncul kerinduan. Lebih enak di pesantren, mengaji, tidak sibuk main game. Lebih enak di pesantren. Ada kalimat-kalimat yang indah kita dengar. Orang-orang mengaji. Kalau di rumah ada orang-orang bicara kotor, orang bicara-bicara yang tidak bermanfaat. Akhirnya kita gelisah. Kita rindu dengan teman-teman yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa mengajak kita ayo menghafal hadis. Kita rindu misalnya sama teman-teman yang senantiasa kita bersama menghafal Al-Quran, menghafal hadis, sama-sama pergi berjamaah, sama-sama sahur. Itu kita mencintai dia karena Allah. Ataukah ada wanita, kalau misalnya orang yang mau menikah, dia mencintai wanita karena Allah, karena agamanya bagus. Termasuk, ya. Jadi nanti kalau kalian sudah dewasa, khususnya yang SMA, yang mencintai seorang wanita harus karena Allah. Bukan karena dia kaya sehingga kita menginginkannya. Jangan, karena cinta itu akan pudar, akan mati. Karena kekayaan sekaya apapun akan habis. Tapi cinta karena Allah itu tidak akan pernah sirna dan punah. Maka dari itu, adik-adikku sekalian, salah satu sifat yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita memiliki rasa di dalam hati mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Kita mencintai saudara kita karena Allah. Kita mencintai orang lain karena dia taat kepada Allah. Yang kemudian yang keenam dari sifat yang Allah berikan, dan ini yang paling utama, dan sebagian ulama mengatakan yaitu ini yang paling utama di antara 7 sifat. Yang sifat yang keenam adalah wa rajulun talabat imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina, yang dia dirayu oleh wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, paras yang cantik, lagi kaya, yang mengatakan kepadanya, ya, ayo sini, ya, ini coba lihat fotoku, ya, apakah engkau yang dikatakan Faiz, yang dari Hizbul Waton, yang sudah hafal 5 juz, misalnya,
hafaz Al-Arba'in, Masya Allah, saya sangat tertarik dengan agamamu. Ya, saya menginginkanmu misalnya. Akhirnya dia diajak, ketemuan mas. Ya, tidak mau jadi siapa kok? Lihat kalau foto dikirim, ternyata cantik. Ternyata diselidiki, Masya Allah, anak orang kaya, ada mobil pribadinya. Ternyata sudah lulus kuliah, Masya Allah. Akhirnya kita tertarik. Ya, tapi pada saat itu memang dia mau. Dia orangnya cantik, ya, orang kaya, memiliki paras yang di atas rata-rata. Bahkan dia yang mengajak kita untuk berzina. Tapi pada saat itu kita mengatakan, inni akhafu. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan kita teringat dengan hadis Nabi, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu yang diharamkan karena Allah, Allah akan mengganti dari apa yang diharamkan kepada apa yang dihalalkan dengan yang lebih baik. Jadi kalau ada wanita ya yang mengajak kita, ya, walaupun dia cantik, jangan tertarik dengan kecantikannya. Katakan di dalam hati kita bahwa bidadari yang menantiku tidak lebih cantik darimu. Ya, bidadari yang Allah siapkan kalau saya mampu menahan hawa nafsu, itu tidak lebih cantik darimu. Walaupun engkau harum, engkau tidak lebih harum daripada bidadari yang disediakan oleh Allah kepadamu. Tidak ada yang mengalahkan bidadari. Ya, maka dari itu salah satu, kalau kita menginginkan menahan hawa nafsu, ingat dari janji-janji Allah. Barang siapa ya yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah di dunia, maka Allah haramkan apa yang dihalalkan di akhirat. Maka dari itu hadis tentang khamar. Siapa yang menghalalkan khamar di dunia, maka Allah haramkan kepadanya khamar di akhirat. Begitu juga dengan hal perkara ini. Jadi yang keenam, begitu juga kepada para akhwat. Kalau ada laki-laki ya yang memuji-mujimu, walaupun laki-laki itu adalah laki-laki yang ganteng, memiliki kekayaan yang berlimpah, kedudukan yang di atas rata-rata, ya, yang mengajak untuk silarian kalau bahasa Makassar, ya, mari makin, ya, saya bertanggung jawab atas tak, jangan makin takut, ya, rumahku ada, mobilku 3, wajahku Masya Allah, ya, jangan makin takut-takut. Tinggalkan bapak tak, ya, ikut lagi sama saya. Kita pergi ke kampung sebelah berdagang. Kita akan membina rumah tangga bersama. Jangan kayak begitu, ya. Jangan terpengaruh. Katakan kepadanya, inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Itu tidak dihalalkan oleh Allah. Itu dilarang oleh Allah. Itu tidak dibenarkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seseorang menikah kecuali dengan izin walinya atau bapak. Ya, jadi ini adik-adikku sekalian, salah satu lagi sifat yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat, yang ketika matahari didekatkan jaraknya 1 mil. Pada saat itu tidak ada lagi pepohonan, tidak ada lagi gunung-gunung, cuma padang pasir yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kalau kita mau mendapatkan naungan, dijauhkan dari teriknya panas matahari, salah satu dari sifatnya adalah ketika kita diajak oleh wanita yang memiliki kecantikan yang di atas rata-rata, memiliki kekayaan yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, mengajak kita berzina, kita mengatakan kepadanya, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah, yang berinfak, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya yang dia tidak ketahui dengan tangan kirinya. Artinya dia berinfak ikhlas karena Allah, bukan untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk dipuji oleh manusia. Dia lakukan itu karena semata-mata mengharap wajah Allah, semata-mata supaya dosa-dosanya diampuni, derajatnya diangkat. Maka ini juga termasuk orang yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang seharusnya kita memilikinya, di setiap kita wajib
untuk memiliki waktu-waktu, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu, dan seorang lelaki atau seorang wanita yang berzikir kepada Allah baik di siang maupun di malam hari, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak, ia berzikir kepada Allah, kemudian bercucuranlah air matanya kepada Allah. Bercucuran air matanya karena dua hal. Entah karena dia takut disebabkan dosa-dosa dan kesalahannya yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah karena dia rindu berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu harusnya setiap kita ketika berzikir minimal kita pernah menangis dalam zikir kita. Entah pada saat kita membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat tentang surga, akhirnya kita rindu kepada surga Allah. Itu juga termasuk. Ataukah kita dalam sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus, kita menangis. Ya Allah, kalau kau tidak tunjukkan saya jalan yang lurus, maka tersesatlah saya. Ya Allah, kalau kau tidak tunjukkan saya kepada keimanan, pasti saya akan terjatuh dalam kekufuran. Ini yang harus muncul di dalam hati kita. Kita rindu kepada Allah, berjumpa dengan Allah, dimasukkan ke surganya dan dihindarkan dari nerakanya. Ini juga termasuk golongan yang dimana tidak ada lagi yang diberikan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi adik-adikku sekalian, baik yang santriwan maupun yang santriwati, saya ulangi, ada 7 sifat yang mesti kita miliki yang sebelum ajal menjemput kita. Sifat yang pertama, coba kita sama-sama, ya. Yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 1, imam yang adil. Kalau nanti menjadi pemimpin, entah pemimpin jadi presiden, atau jadi gubernur, atau jadi wali kota, atau jadi pak desa, atau jadi pak camat, atau jadi kepala pondok, atau kepala universitas, atau kepala keluarga menjadi suami, atau menjadi kepala yang lebih kecil menjadi bos dalam wirausaha. Ini harus menjadi imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. 3, termasuk juga yang disebutkan Faiz, yang menghafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah, ya, sehingga dia bersama. Misalnya saya siarai Abdullah, saya siarai Faiz, saya siarai Novel, mana bisa? Tidak, rindu sama kau, ya. Karena mungkin yang pernah sama-sama di pondok, ya, sama-sama belajar, cinta karena Allah, ya. Dulu saya sama-sama kapan di pesantren, misalnya Novel nanti sudah punya anak, ya. Punya anak, bawa ki, dengar ki, Faiz baru kawin, terlambat nak kawin. Akhirnya Pak Novel pergi di rumahnya Faiz. Dari akhir itu kawin Faiz, ya. Akhirnya bilang, rindu sama kau, bro, ya. Baru dengar ini kudapat berita, ternyata sudah jalan undangan. Akhirnya dia pergi. Tanya ke anak, ini anakku ini dulu di teman pesantren, ya, yang suka ajak ke luar pondok. Tapi dulu sih, selama ada sabar berubah. Saya, ya, ini, ya. Yang kelima, ya, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Baru sudah sholat, saluna maghrib. Berhenti mau dulu mampu, mau maghrib. Nanti terlambat ke, masya Allah. Pokoknya hatinya suka ke masjid. Kalau di rumah gelisah. Kalau di rumah gelisah. Kalau di rumah nonton gimana? Sudah itu azan. Sering mau ke masjid. Itu. Yang keenam. Orang yang berinfak dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Artinya ikhlas. Ya, saking ikhlasnya
Sesuatu yang paling dekat dari tangan kanannya apa? Tangan kirinya. Tangan kirinya saja yang tidak tahu, apalagi orang lain. Tangan pada dirinya saja sendiri tidak diketahui. Jadi dia mungkin ya berinfak atau di HP nanti satu tangan ji. Nah bilang paten, Faiz, dulu pada Allah ini. Ya masuk ke anak rumah sakit. Ya, Faiz, kiringan dulu 1 juta. Ya. Nah, misalnya atau bosan cari bos nih, ya. Nah, cari bos nih misalnya bosan cari saudagar. Terkenal nih ya, omsetnya Masya Allah miliaran, ya. Atau ratusan juta. Ah, menelpon Noval, atau Alfat, bosan. Kau ini saudara-saudara, rencana kau ini mau buka usaha. Nah, modalkan dulu 10 juta. Oh iya, mana rekeningmu? Ah, satu tangan ji, di gadgetnya ji kirim. Mana nomor rekening Alfat? Tek. Nah, tidak tahu kita yang kirimnya. Bahwasanya sudah dikirimkan Alfat 10 juta untuk jadi modal usaha karena baru menikah. Masya Allah. Ya, ini yang terakhir, yang ketujuh. Orang yang berzikir kepada Allah dan kemudian dia menangis. Kenapa? Karena dia takut atas dosa-dosa dan kesalahannya ditanyakan oleh Allah, ataukah karena dia rindu ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bisa berikan. Sekali lagi saya ingatkan kepada adik-adikku sekalian agar kita bersemangat ya melakukan 7 sifat ini. Ya, ditambah tadi menghafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran berarti adalah 8. Yang terakhir 9. Yang terakhir kalau ada orang yang berutang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara mu'siran." Barang siapa yang memudahkan orang yang memiliki utang, misalnya ini. Ya, Faiz ada utang dari Novan. Misalnya, ya. Nabi Faiz Novan. Belum ada kiriman nama waktu nanti dibayar bina nama dia jam mau pusing jika ya nanti ya apalagi kalau nama lunas jam mau itu masa kau saudara mau utang lunas kamu maki biasa gitu beginian ganti-gantian di dunia ini kata Nabi siapa yang ingin diberikan naungan yang tidak ada naungan di sisi Allah tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah salah satunya orang yang memberikan kemudahan orang yang di atas kesusahan. Di antaranya susah dalam utang, susah ekonominya, dia kasih ekonomi. Ya susah nak bayar utangnya, diberikan keluasan. Itu di antara orang yang diberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita berikan. Kemudian di pertemuan ini adik-adikku sekalian, ya, semuanya menghafal 7 sikap ditambah 2. Saya ulang. Jadi sekarang menghafal yang bisa keluar. Kita sudah percepat supaya jam 5:10 sudah tidak ada yang membola.